Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang kurikulum 2006. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Meilina, tentang latar belakang kurikulum 2006 dan juga komponen dari kurikulum 2006. Latar belakang kurikulum 2006. Kita ketahui bersama ya bahwa kurikulum 2006 itu biasa dikenal dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang merupakan penyempurnaan atau pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2004. Nah, KTSP itu sendiri merupakan paradigma baru untuk mengembangkan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan. Nah, tentunya itu melibatkan masyarakat dalam mengefektifkan proses pembelajarannya. Tinjauan dari segi isi dan juga proses penyampaian suatu target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi dari kurikulum 2006 itu tidaklah banyak perbedaan teman-teman dari kurikulum 2004. Hanya saja perbedaan yang paling menonjol itu adalah seorang guru lebih dituntut untuk memberikan suatu perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungannya, yaitu lingkungan dari siswa itu sendiri dan juga lingkungan dari sekolahnya, seperti itu. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan juga sistem penilaian itu merupakan kewenangan dari satuan pendidikan atau sekolah ya teman-teman. Tapi tentunya itu semua di bawah koordinasi dan juga supervisi dari pemerintah kabupaten atau kota. Nah, sehingga seorang guru itu dituntut harus profesional dan harus menunjukkan suatu kreativitasnya yang tinggi dalam pengembangan suatu kurikulum di era kurikulum 2006 itu sendiri. Selanjutnya adalah komponen kurikulum 2006. Nah, yang pertama itu adalah visi dan misi, di mana satuan pendidikan dalam mengembangkan visinya itu harus memerlukan atau harus ada kepala sekolah yang mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan atau yang sesuai dengan kegiatan di internal sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan dari kurikulum 2006 ini mengacu kepada standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Lalu, tujuan dari pendidikan itu sendiri di kurikulum 2006 itu ada 3 teman-teman, yang itu adalah pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, dan pendidikan menengah kejuruan, di mana ketiganya ini tujuannya sama, meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Hanya saja pada pendidikan menengah kejuruan, mereka itu ada suatu keterampilan atau memiliki suatu keterampilan di saat mereka lulus sesuai dengan profesionalnya atau keterampilan apa yang dia ambil di jurusan sekolah menengahnya itu. Selanjutnya adalah menyusun kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini merupakan pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran. Kemudian ada struktur muatan KTSP. Nah, struktur muatan KTSP ini mencangkup mata pelajaran, kemudian ada muatan lokal juga, kemudian kegiatan pengembangan diri, kemudian pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan juga kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan yang berbasis lokal, dan juga pendidikan yang berbasis global atau menyeluruh, seperti itu. Yang terakhir itu adalah RPP ya teman-teman. Kita udah tahu semuanya kalau RPP itu merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan juga pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Ini sebenarnya tidak hanya di kurikulum 2006, tapi juga di kurikulum-kurikulum sebelumnya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri KTSP. Nah, yang mana ciri-ciri KTSP itu memberi kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolahnya, kemampuan peserta didik, dan sumber daya yang tersedia dan
kekhasan dari daerahnya masing-masing. Nah, orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran juga nih. Kemudian guru harus mandiri dan kreatif, serta guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya guru itu monoton menggunakan metode ceramah saja, tetapi tidak menggunakan metode-metode yang lain, sehingga proses pembelajaran pun terasa membosankan. Nah, di sini ada metode yang bisa digunakan yaitu mind mapping maupun shopping, sehingga para siswa itu jauh lebih aktif dan lebih interaktif seperti itu. Kemudian ada karakteristik dari KTSP, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasik. Dalam KTSP, peserta didik juga dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang pada akhirnya itu akan membentuk pribadi yang terampil dan mandiri. Nah, pada KTSP ini juga berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Tidak hanya metode ceramah saja, tetapi seperti tadi ada mind mapping dan shopping. Kemudian sumber belajar bukan hanya dari guru saja, melainkan bisa menggunakan yang lain, unsur yang lain, tetapi yang memenuhi unsur edukatif seperti buku pelajaran maupun di media online seperti internet maupun di media maupun platform yang khusus untuk pembelajaran. Kemudian penilaian itu menekankan pada proses dan hasil belajar. Jadi ketika dinilai itu tidak hanya mendapatkan nilai dari hasil belajar itu UTS maupun UAS, tetapi juga dinilai dari sebuah prosesnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pelaksanaan penyusunan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ada dua bagian. Yang pertama itu analisis konteks. Jadi analisis konteks itu ada 3 jenis atau 3 bagian. Yang pertama itu mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dan penyusunan KTSP. Kemudian yang kedua menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi kayak peserta didik, tenaga kependidikan, sarpras, biaya dan program-program. Kemudian yang ketiga itu menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar seperti komite sekolah, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, SDA atau sumber daya alam dan sosial budaya. Kemudian yang berikutnya adalah mekanisme penyusunan, yaitu dibagi ke tiga tahap, yaitu tim penyusun, kegiatan, dan pemberlakuan. Itu yang pertama yaitu tim penyusun. Tim penyusun ini terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Sama juga itu kan yang di SD, tim penyusun KTSP pada SD, SMP, dan SMK. Jadi sama juga yang di tingkat satuan pendidikan MI, MTS, MA, dan MAK itu sama. Kemudian di tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus seperti SDLB, SMPLB, dan SMALB itu juga terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah. Nah, jadi dibagi menjadi 3 satuan pendidikan ya. Jadi yang di bawah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Kemudian yang satuan pendidikan khusus, jadi ada 3. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan. Pengertiannya adalah penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah atau madrasah. Nah, jadi kegiatan ini bisa juga berbentuk rapat kerja atau lokakarya yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Nah, tahap kegiatan penyusunan KTSP ini secara garis besar meliputi penyiapan dan penyusunan draft, review dan revisi, serta finalisasi, pemantapan, serta penilaian. Untuk yang ketiga, yang terakhir adalah pemberlakuan. Nah, dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, dan setingkatnya dan sederajat itu berlaku setelah kepala sekolah dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan sederajat. Begitu pula dengan satuan pendidikan khusus. Jadi dinyatakan berlaku dulu oleh kepala sekolah
Setelah tadi ada tahap kegiatan, jadi diuji coba dulu, setelah direview dan penilaian dinyatakan layak oleh kepala sekolah, maka dimintakan pertimbangan kepada komite sekolah dan dinas terkait. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum tingkat sekolah pendidikan atau sering disebut dengan KTSP. Berikut beberapa kelebihan KTSP. Yang pertama yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, tidak dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia. Tidak melihat kepada situs real di lapangan dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal. Yang kedua yaitu mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya yaitu dalam menyelenggarakan program-program pendidikan. Yang ketiga yaitu KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel. Bagi kebutuhan siswa, sekolah dapat menitikberatkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswanya. Contohnya adalah daerah kawasan wisata dapat mengembangkan kepariwisataan dan bahasa Inggris sebagai keterampilan hidup. Selanjutnya yaitu kekurangan KTSP. Yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi, pemikiran, dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu atau KTSP, baik di atas kertas maupun di depan kelas. Yang kedua yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP sendiri. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif merupakan salah satu syarat yang paling urgen bagi pelaksanaan KTSP. Yang ketiga yaitu masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensi, baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Masih rendahnya kualitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP dalam pelaksanaan sosialisasi, masih belum terlaksana secara menyeluruh. Yang keempat yaitu penerapan KTSP yang merekomendasi pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan para guru. Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP akan menambahkan persoalan di dunia. Selain menghadapi ketidaksiapan sekolah berganti kurikulum, juga mengancam pendapatan para guru. Kemudian selain kelebihan dan kekurangan tadi, terdapat juga penilaian-penilaian dalam KTSP. Penilaian-penilaian dalam kurikulum KTSP, penilaian hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan, dan sertifikasi dan penilaian program. Nah, yang pertama yaitu penilaian kelas. Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir. Nah, ulangan harian itu sendiri dilakukan minimal 3 kali dalam setiap semester. Sedangkan ulangan umum dilaksanakan secara bersama untuk kelas paralel. Dan pada umumnya dilakukan ulangan umum bersama baik tingkat rayon, kecamatan, ataupun tingkat kabupaten. Sedangkan ujian akhir dilaksanakan pada akhir program pendidikan. Yang kedua yaitu tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program belajar. Yang ketiga yaitu penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Pada akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penilaian program. Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 5 mengenai kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Sekian dan terima kasih.